Pemirsa, para pemimpin dunia berkumpul di New York, Amerika Serikat untuk Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-80. Pertemuan tahun ini mempertemukan perwakilan dari 193 negara anggota, 2 negara pengamat non-anggota, dan 1 anggota pengamat untuk membahas isu-isu global. Sesi Majelis Umum memiliki tradisi unik dalam urutan pidatonya. Brazil selalu menjadi negara anggota pertama yang berpidato. Hal ini karena pada awal berdirinya PBB, Brazil selalu bersedia maju pertama ketika negara lain ragu. Kemudian Amerika Serikat sebagai tuan rumah adalah negara kedua yang berpidato. Setelah itu urutan pembicara ditentukan berdasarkan hierarki dan prinsip siapa cepat dia dapat. Tahun ini urutan ketiga jatuh pada Indonesia dan pidato akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tema sesi Majelis Umum tahun ini adalah Bersama Lebih Baik, 80 tahun dan lebih untuk perdamaian, pembangunan, dan hak asasi manusia. Beberapa isu krusial yang diperkirakan akan mendominasi diskusi para pemimpin meliputi Gaza, isu yang juga menjadi perhatian antara lain perang Rusia-Ukraina, Iran terkait program nuklirnya, perang sipil Sudan, Suriah, perubahan iklim dan hak-hak perempuan, ketegangan Amerika Serikat, Venezuela, serta penunjukan sekjen PBB baru untuk tahun depan. Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 akan segera digelar dengan dihadiri ratusan kepala negara. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya sebagai pembicara ketiga setelah Brazil dan Amerika Serikat. Di hadapan para pemimpin negara dunia, Presiden Prabowo akan menyampaikan sejumlah isu yang sedang menjadi perhatian. Salah satunya adalah kemerdekaan Palestina. Presiden Prabowo Subianto tiba di New York, Amerika Serikat untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Prabowo akan menetap selama beberapa hari di kota New York guna menghadiri sejumlah agenda Sidang Majelis Umum PBB pada 22 dan 23 September. Di New York, Prabowo tak hanya menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, namun juga menjadi pembicara dan menyampaikan pidato di urutan ketiga setelah Brazil dan Amerika Serikat. Beliau mendapatkan urutan berbicara yang ketiga setelah Brazil dan Amerika Serikat. Kemudian nanti juga akan ada beberapa agenda pertemuan di New York. Para pemimpin dunia akan berkumpul di Majelis Umum PBB ke-80 yang mempertemukan perwakilan dari 193 negara anggota, 2 negara pengamat non-anggota, dan 1 anggota pengamat untuk membahas isu-isu global. Sesi Majelis Umum memiliki tradisi unik dalam urutan pidatonya. Brazil selalu menjadi negara anggota pertama yang berpidato. Sebagai tuan rumah, Amerika Serikat adalah negara kedua yang berpidato. Tema sesi Majelis Umum tahun ini adalah Bersama Lebih Baik 80 tahun dan lebih untuk perdamaian, pembangunan, dan hak asasi manusia. Selain tema utama tersebut, beberapa isu krusial yang diperkirakan akan mendominasi diskusi para pemimpin meliputi Gaza dan kemerdekaan Palestina. Inilah salah satu concern yang akan disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya. Ya, tentu kan dari awal kan Indonesia ya Pak Presiden mendukung ya bagaimana perjuangan Palestina merdeka kan. Ya, dan di kancah dunia kan kita semuanya bangga kan Indonesia sekarang berada di jajaran strata negara. Selain isu Gaza, ada pula isu yang akan dibahas antara lain perang Rusia-Ukraina, Iran terkait program nuklirnya, perang sipil Sudan, Suriah, perubahan iklim, dan hak-hak perempuan, ketegangan Amerika Serikat Venezuela, dan penunjukan sekjen PBB baru untuk tahun depan.
Presiden Prabowo dijadwalkan akan menyampaikan pidatonya dalam sidang umum PBB di Amerika Serikat hari Selasa waktu Amerika Serikat atau Rabu dini hari nanti. Untuk memperbarui informasinya, kami sudah terhubung dengan rekan kami Haidar Faisal langsung dari Amerika Serikat. Faisal, selain akan berpidato di sidang umum PBB, apa saja agenda Presiden Prabowo sebelum menyampaikan pidato nanti, Faisal? Baik Tuhan dan juga pemirsa, kami dapat informasikan memang setibanya Presiden New York di New York Amerika Serikat ini hingga sampai saat ini pada pukul 18.28 sore waktu lokal pada hari Minggu ini, Presiden Prabowo Subianto masih melakukan kegiatan intern Tuhan dan juga pemirsa di hotel tempat ia menginap di kawasan New York Amerika Serikat. Memang kami dapat informasikan bahwa untuk high level week ini yang akan teragendakan dalam markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa ini berlangsung dimulai pada tanggal 21 September ataupun hari Senin waktu setempat. Nantinya Presiden Prabowo Subianto sebelum melakukan pidatonya ini akan terlebih dahulu mengikuti forum Two State Solution pada tanggal 21 September 2025 ataupun hari Senin mendatang. Di mana nantinya Duhan dan juga pemirsa dalam forum ini merupakan forum follow up dari New York Declaration yang sebelumnya pernah digelar begitu, di mana 147 negara ini mendukung adanya Two State Solution ini, dan ini kembali diangkat lagi Duhan setelah sejumlah negara melihat perang Israel dan juga Hamas di Gaza ini tak berkesudahan. Apalagi saat ini ada juga rencana ekspansi permukiman oleh Israel di sana dan juga meningkatnya serangan terhadap warga Palestina di tepi barat yang memicu kemarahan internasional. Lalu juga informasi yang kami peroleh, ini nantinya 10 negara termasuk Inggris, Prancis, Kanada, Australia, Portugal, juga Belgia ini diperkirakan jadi Duhan dan juga pemerintah yang dimiliki sejumlah negara anggota. Tapi ini bukan sidang pleno yang wajib dihadiri oleh semua 190 negara PBB. Duhan dan juga pemirsa adalah PBB. Bahkan Ya, Faisal, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa Presiden Prabowo akan bertemu dengan satu agenda sebelumnya, ada satu forum yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentu dalam forum tersebut konsensus apa yang ingin dicapai dalam pertemuan sebelum pertemuan PBB nanti, Faisal? Ya, tentunya yang ingin dicapai adalah penyelesaian di antara Zionis Israel dan juga Gaza Palestina. Tadi seperti yang kami sampaikan, sebetulnya ini merupakan penyelesaian ataupun upaya yang terus dilakukan oleh negara-negara anggota PBB agar konflik yang tidak berkesudahan di tanah Palestina ini bisa segera berakhir. Jadi ini merupakan follow up sebetulnya dari Declaration New York yang sudah pernah digelar juga beberapa hari lalu, yang State Solution ini. Baik. Jadi nanti, terima kasih Haidar Faisal melaporkan langsung dari Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas, Faisal.